Jadi saya sampai bilang ke Pak Mari bahwa he's very straightforward gitu. Dia bicara apa yang ada di, saya bilang jarang politisi bicara apa yang ada di otaknya langsung keluar. Tipe-tipe kalau waktu saya ingat saya dulu wawancara Ahok juga gitu. Jadi dia bilang dia ngomong dulu baru mikir kalau Ahok gitu. Saya mendapat kesan serupa ketika saya berbicara dengan Pak Mari karena begitu ceplas-ceplos gitu apa adanya. Tapi bukan hanya Pak Mari, ketika saya berbincang dengan Mbak Nana, dengan Presiden Ramos Horta, beberapa kali sesungguhnya berbincang dengan Presiden Ramos Horta, itu walaupun gayanya berbeda-beda, tapi saya merasa saya mendapat perlakuan tidak seperti orang luar. Saya merasa berbicara ya seperti apakah wartawan di sini sendiri atau berbicara dengan orang yang memang karena beda. Saya jadi wartawan politik itu, Bapak, saya jadi wartawan politik sudah 22 tahun. Dan saya sudah mulai agak paham lah bagaimana politisi itu. Politisi itu kan orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan. Atau terkadang justru melebih-lebihkan maksud kepentingannya. Jadi karena saya juga dulu dilatih sebagai pengacara, saya lulusan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. S2 saya pun saya mengambil hukum dan politik. Karena dilatih menjadi pengacara, kita dilatih itu kalau sarjana hukum kan bagaimana memisahkan mana yang fakta hukum, mana yang tidak. Mana argumen yang valid, mana yang argumen yang tidak relevan. Sarjana hukum itu juga kita dilatih bagaimana memilih diksi atau kata yang pas. Karena kalau kita tidak pakai kata yang pas, bisa saja malah justru klien kita atau justru kasus kita itu akan diputuskan berbeda oleh majelis hakim. Jadi saya merasa pengalaman saya menjadi sarjana hukum, belajar hukum, membantu saya untuk dealing dengan politisi. Tapi kemarin, atau paling tidak 3 hari ini, walaupun gayanya berbeda-beda dengan Pak Ramos Horta, Abonana, kemudian juga Pak Mari Alkatiri dan beberapa pejabat yang lain, saya merasa mereka sama sekali tidak melihat saya sebagai orang atau wartawan yang dicurigai. Biasanya itu politisi di mana-mana atau pejabat sudah bikin tameng sendiri begitu, tameng sendiri. Jadi itu yang saya rasa kemarin berbeda, segala pertanyaan dijawab dengan versinya masing-masing dan menarik untuk kemudian nanti minimal membenturkan atau membandingkan apa jawaban antara salah tiga founding fathers dari Timor Leste. Yang jelas saya belajar banyak sekali selama saya di sini. Dan terutama juga belajar ketika saya berbincang dengan anak-anak muda yang saya wawancarai, Bapak. Jadi, dan saya sudah cerita ini ketika kita di makan malam sama petinggi CNRT ya. Saya cerita ketika saya mewawancarai 6 orang anak muda. Mahasiswa, ada dari mahasiswa Universitas Timor Leste, ada 2 aktivis pemuda rasanya karena mereka mewakili youth parlemen. Yang 3 lainnya itu dari Y2L, YTL ya? YTL. Yes, A2L ya? Yes, jadi musisi, influencer begitu, anak muda. Jadi agak berbeda spektrum, berbeda minat gitu. Terus kemudian juga ada aktivis literasi, jadi ada 6 orang saya berbincang. Dan dari dulu saya memang selalu senang berbincang dengan anak-anak muda. Jadi Mata Najwa itu selalu kita keliling kampus, keliling daerah-daerah. Target yang kita sasar itu lewat Mata Najwa dan lewat narasi memang selalu spesifik ke anak-anak muda. Dan lagi-lagi saya merasa memang tidak ada bedanya anak muda dimanapun. Anak muda yang ada di Jawa, yang ada di Papua, yang ada di Timor Leste, semuanya karakteristiknya sama. Kritis, ya sedikit mungkin merasa yang kalau sebagian anak mudanya kemarin merasa politik bukan mereka, tapi yang youth parlemen tentunya merasa wah politik itu sesuatu yang menarik. Jadi ya memang beda-beda, tidak semua anak muda melihat politik sebagai sesuatu, punya pandangan yang sama tentang politik. Tapi mereka kritisnya pun selalu critical optimism. Jadi selalu ada nuansa optimisme di sana. Saya ingat saya sempat tunjukkan, kalau kita Google anak muda Timor Leste itu yang keluar apa yang banyak, minimal framing media di Indonesia ya. Karena kan setiap media pasti punya framing dan pendekatan tertentu. Ada sempat soal
peristiwa-peristiwa terkini, tapi kemudian juga ada beberapa headline yang bilang, oh anak muda Timor Leste berbondong-bondong tinggalkan negerinya untuk cari pekerjaan di luar negeri. Dan kemudian saya tanya mereka dan mereka jawab, ya kalaupun kami pergi, kami pasti pulang lagi kakak. Kalaupun kami pergi apakah cari uang untuk keluarga atau kami belajar, cari pengalaman, tapi pasti kami pulang lagi. Jadi jawaban-jawaban mereka ketika kemudian saya tunjukkan foto-foto tokoh Indonesia, kemudian juga apa pandangan mereka soal hubungan Indonesia dan Timor Leste, jawaban-jawabannya itu semuanya membesarkan hati. Jadi kesan yang saya dapat dari petinggi, kesan yang saya dapat dari anak-anak mudanya itu semua rasanya inline gitu atau satu rasa semuanya. Dan itu juga yang membuat saya dan tim Mata Najwa dan tim narasi juga merasa wah ini liputan ini kayaknya sayang nih kalau cuma satu episode. Karena ada banyak sekali fakta menarik, banyak sekali hal-hal yang mungkin sederhana, tapi kalau kemudian diceritakan dengan cara yang berbeda mungkin akan menarik perhatian. Jadi kita berdiskusi dan kita akan lihat bagaimana nanti, karena seperti bapak-bapak tahu kita sekarang lagi istilahnya belanja, bagaimana nanti kokinya di rumah masaknya akan memasak itu. Dan kemudian mudah-mudahan harapan kami bisa liputan atau tayangan Mata Najwa nanti memang bisa membuat, karena terus terang di Indonesia itu banyak narasi yang beredar seperti ini kalau bicara Timor Leste, apalagi kalau kemudian pemberitaannya menunjukkan hal-hal yang memang jadi PR besar di negeri ini. Seperti diakui Pak Ramos Horta, 40% masih di bawah kemiskinan, ada masalah stunting, masalah malnutrisi, tentang kesenjangan dan sebagainya, semua PR negara baru memang. Dan ketika itu disampaikan atau ditunjukkan ke media, narasi yang kemudian berusaha dikembangkan, atau paling tidak orang-orang yang kemudian mengait-kaitkannya dengan masa lalu bilang wah pasti menyesal itu memilih lepas. Jadi ada banyak hal-hal seperti itu. Ketika saya memposting di media sosial, ada juga yang bertanya, oh jadi masih berbahasa Indonesia ya di sana? Saya pikir di sana sudah anti Indonesia. Ada orang yang karena ignorance atau karena tidak tahu atau karena memang simply tidak pernah mendapatkan informasi. Jadi memang ada hal-hal yang muncul seperti itu. Dan kami berharap semoga liputan ini nanti ketika sudah tayang bisa memberikan perspektif yang berbeda, bisa menunjukkan bahwa inilah negeri tetangga yang selama ini mungkin tidak pernah mendapat porsi yang cukup untuk pemberitaan dari berbagai sisi, karena kita semua tahu media kan cenderung memilih berita yang memang cocok dengan audiensnya masing-masing, dan di era digital di mana clickbait itu menentukan dari mulai judul sampai foto sampai berapa kali itu sambung menyambung begitu. Tekanan industri yang dialami media sekarang akhirnya memang membuat media kerap kali berada dalam posisi yang akhirnya memberitakan sesuatu yang hanya dipikir menguntungkan atau mencari klik sebanyak mungkin. Jadi semoga liputan ini nanti setelah kita godok, setelah kita masak begitu ya, bisa menjadi alternatif pemberitaan, minimal informasi yang berbeda dari yang selama ini mungkin tidak sempat digarap. Saya yakin sebetulnya bukan tidak mau atau tidak ada keinginan, cuma tidak sempat. Karena terus terang untuk bisa datang, membawa full team, mencari momen yang pas, mengatur waktu dan sebagainya, ini memang butuh proses, butuh waktu yang tidak sederhana begitu. Dan alhamdulillah narasi punya kesempatan dan niat untuk melakukan itu, dan semoga media-media lain juga nanti akan bisa melakukan hal yang sama. Karena memang Bapak Ibu tentu tahu tidak mudah untuk liputan jauh karena biaya, kemudian juga orang berpikir apa memang itu nanti ada uangnya, ada yang mensponsori gitu. Apa itu menarik? Kita kan kemudian selalu terbentur pada pertarungan antara idealisme dan pragmatisme ketika kita bicara liputan-liputan apa yang mau kita angkat. Oh kenapa angkat itu? Angkat di Indonesia juga banyak sekali persoalan kok. Apalagi ini lagi ramai mau pemilu presiden dan sebagainya. Jadi memang ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil, dan itu pilihan yang diambil oleh narasi ketika memutuskan untuk meliput Timor Leste sebagai salah satu episode utama di Next Year di Mata Najwa, dan mudah-mudahan itu bisa jadi bergulir untuk kemudian juga melahirkan liputan-liputan yang baru. Mungkin itu Bapak. Sama sebetulnya kita datang ke sini itu mau wawancara, jadi bukan diwawancara.
Saya tadi bilang sama Hen, ini kesempatan kita nih untuk kita nanya-nanya gitu, karena rasanya memang masih ada missing link ya dari liputan kita ya. Kita berbincang dengan semua, tapi justru berbincang dengan orang yang seharusnya paling banyak tahu tentang apa yang terjadi. Makanya kemarin kepada Mahen gini direkam, kita wawancara ya, jangan gue diwawancara gitu. Supaya sudut pandang yang kita dapat nanti semakin lengkap dari semua sisi. Jadi nggak cuma dari sudut pandang elit maupun warga, tapi juga mungkin rekan-rekan pers, wartawan di sini kan pasti punya banyak cerita dari pengalaman liputan, dengerin secara langsung ketemu warga segala macam. Kebetulan di sini kita settingnya